Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Ya, teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, juga kepada peserta semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan saya akan sedikit sharing tentang bagaimana persiapan IELTS ataupun TOEFL yang semestinya teman-teman bisa lakukan, baik apalagi masa pandemi seperti ini ya. Jadi mungkin bisa teman-teman belajar sendiri ataupun nanti bisa lakukan bisa pakai course seperti itu ya, English course. Well, sebelumnya saya coba share screen dulu. Kira-kira sebelumnya suara saya jelas ya? Bisa didengar? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas, Bang. Oke, good. Alhamdulillah ya. Well, ini dia TOEFL and IELTS preparation. Yang pertama, ya kita lihat outline-nya dulu. Teman-teman pasti di sini sudah tahu sebelumnya apa itu TOEFL dan apa itu IELTS, ya kan? Jadi ini adalah outline yang akan kita sampaikan hari ini. Mungkin saya akan sedikit lebih cepat menjelaskan tentang ini, supaya mungkin banyak pertanyaan aja ya. Bisa gitu ya, Bang Moderator ya? Boleh, Bang. Boleh. Ya, aman. Supaya nanti teman-teman mungkin mau tanya dan sebagainya, jadi bisa lebih banyak waktu untuk bertanya ya. Oke, yang pertama kita akan lihat apa itu TOEFL dan IELTS, kemudian tentang TOEFL dan IELTS preparation, kemudian study plan seperti apa yang bisa kita pelajari, dan juga some useful sources yang bisa teman-teman website dan juga YouTube channel yang juga nanti bisa teman-teman langsung bisa cek di situ. Nah, yang pertama ini dia apa itu perbedaan antara TOEFL and IELTS gitu ya. Nah, ini sepertinya nih ada yang coret-coret layar saya nih, Bang ya. Sebentar saya coba ini dulu ya. Oh iya. Yep. Ini sistem mungkin ya. Coba saya ini dulu coba. Oke, tapi I think no problem. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa ada nama itu IELTS dan juga TOEFL. Nah, kalau IELTS itu adalah International Standardized Test of English Language Proficiency. Jadi ini merupakan tes standar dari bahasa Inggris, atau bisa kalau misalnya kita bilang juga ada nama lain itu High Stakes Examination namanya, High Stakes Exam atau Standardized Test seperti itu. Nah, dan dia ini di-create ataupun dibuat oleh British. Nah, dan kebanyakan itu memang dari Cambridge ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang belajar IELTS nantinya, dia itu teman-teman nanti akan lebih mengenal tentang bagaimana kehidupan di British, seperti itu. Kemudian di Kanada, Australia, dan juga beberapa negara-negara persemakmuran Inggris, seperti itu. Sedangkan TOEFL itu merupakan dibuatnya itu oleh Amerika. Nah, jadi ini seperti mereka itu seperti berperang dengan sendirinya ya sebenarnya. Jadi TOEFL itu untuk Amerika dan juga IELTS itu oleh Inggris gitu. Nah, masing-masing juga punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan sendiri mungkin seperti itu. Tapi yang pasti untuk tesnya itu ya ada yang TOEFL mungkin agak sedikit lebih sulit atau IELTS lebih sulit seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa membandingkan sendiri. Nah, kita lihat perbandingan yang berikutnya itu adalah ruang lingkupnya seperti apa. Nah, kalau untuk beasiswa LPDP, alhamdulillah kita masih menerima yang namanya itu TOEFL ITP, dan juga bisa TOEFL IBT, dan juga boleh IELTS nantinya. Ya, dan syaratnya itu tergantung dari beasiswa apa yang kita daftar. Misalnya teman-teman nanti mau daftar beasiswa dari segi regular, itu TOEFL minta juga boleh TOEFL ITP. Kalau untuk dalam negerinya itu boleh 500, ya. Kalau sedangkan untuk luar negeri itu tidak bisa pakai TOEFL ITP, tapi pakai TOEFL IBT-nya ya, dan juga IELTS dengan skor 6,5 seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkupnya kalau TOEFL ITP itu hanya untuk nasional saja, ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya mau tes TOEFL ITP itu hasilnya itu tidak bisa kita pakai untuk mau kuliah di luar negeri seperti itu. Jadi ruang lingkupnya itu hanya untuk kuliah di dalam negeri, atau ada beberapa juga sih teman-teman saya yang bisa kuliah di Brunei Darussalam ataupun di Malaysia masih boleh pakai TOEFL ITP ini. Begitu. Kemudian TOEFL IBT itu boleh ruang lingkupnya internasional, dan juga IELTS boleh internasional. TOEFL IBT ini lebih kebanyakan ke Amerika, dan juga kalau IELTS itu lebih ke negara-negara seperti negara di Eropa, di Kanada, Australia, New Zealand, dan beberapa negara yang lain ya. Dan di Amerika juga sudah diterima juga sekarang IELTS-nya, jadi nggak masalah juga. Boleh pilih salah satunya aja, nggak mesti harus tes ataupun belajar semua ya, kecuali nanti teman-teman mau ke Amerika. Beberapa universitas memang
membuat requirement-nya itu harus pakai TOEFL IBT. Kemudian kompetensi pengujiannya itu kalau TOEFL ITP itu di tesnya itu adalah yang pertama listening dengan jumlah soal 50 soal. Kemudian ada structure atau written expression itu jumlah soalnya 40 dan juga reading comprehension itu ada 50 soal juga. Dengan waktu durasi sekitar 115 menit, skornya itu yang paling rendah itu 0 ataupun skornya itu sebenarnya 200 ya, paling rendah itu 200. Dan juga teman-teman nggak jawab apa-apa udah dapat nilai skor 200. Ya, jadi ketika nanti dapat sertifikat dan dapat nilai kita 200 itu berarti bukan nilai kita udah tinggi ya. Itu sama dengan 0 artinya. Jadi itu bahwa nilainya itu adalah sama dengan 0 karena hitungnya dari 200 gitu. Dan paling tinggi itu 677 gitu. Kemudian untuk TOEFL IBT itu masing-masing soal ini berbeda, itu listening, reading, writing, and speaking. Dia mengetes ke semua skill juga. Hanya saja perbedaan dengan IELTS nanti, kalau IELTS juga sama, ada tes listening, reading, writing, dan juga speaking. Untuk speaking-nya ini berbeda. Kalau misalnya di IELTS itu langsung face to face, langsung kita duduk seperti interview dengan buletnya langsung seperti itu, ataupun yang interviewernya langsung. Sedangkan di TOEFL IBT itu pakai komputer, jadi seperti direkam suara kita, kemudian baru setelah itu dia nanti akan di-assess ke mereka. Ya, gitu. Oke, Bang Khairul, maaf ini kita sedikit permintaan dari panitia untuk full screen, gitu ya. PowerPoint-nya. Oke. Oke, sorry. Mohon maaf, Yep. terima kasih. Udah bisa ya? Oke. Oke, tadi kelihatan kecil ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau TOEFL IBT itu sekitar 240 menit, sama juga dengan IELTS ya, mirip-mirip sekitar 240 menit seperti itu juga. Dan dia biasanya untuk IELTS, tes pertama itu adalah listening, reading, dan writing, itu langsung 1 hari, langsung begitu tes listening, kemudian langsung diberikan soal reading, dan kemudian tes writing-nya. Sedangkan untuk speaking, itu bisa jadi 1 jam kemudian, atau bisa jadi bisa jadi bahkan besok kita tesnya. Jadi tidak sama waktunya. Ya, mungkin Mbak Iza tadi juga sudah pernah tes IELTS pastinya, karena sudah di Glasgow tadi ya, kalau nggak salah saya. Ya, jadi sudah pasti beliau tuh sudah tes IELTS juga, berarti sudah punya juga pengalaman tentang ini, begitu. Oke, ini dia ruang lingkup TOEFL, ITP, IBT, dan juga IELTS, begitu. Nah, ini teman-teman, ya ini ya yang saya bilang tadi, ini bahwa yang pertama kita lihat di sini, yang penting sekali untuk mengenal tentang bagaimana preparation ataupun sebelum kita mau ngetes soal TOEFL ataupun IELTS, yang pertama sekali harus teman-teman ketahui adalah understand the test format. Jadi teman-teman harus mengerti format tesnya itu seperti apa. Ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan mengetahui tes format itu, maka kita sudah selangkah lebih tahu bagaimana trik ataupun strategi yang harus kita pakai. Begitu. Kalau misalnya kita tidak tahu tes formatnya seperti apa, maka itu akan sangat susah dan juga akan merugikan kita. Untuk tes TOEFL ITP sendiri itu sekitar 500.000 kalau di Aceh ya. Kebetulan saya di Aceh, itu sekitar 500.000 atau 450 sampai 500.000. Kalau untuk tes IELTS sendiri itu sampai 3 juta, seperti itu, 3 juta sampai 4 juta. Kalau di Aceh sampai 4 juta juga, karena memang harus diundang interviewer yang langsung datang ke sini, begitu. Sedangkan TOEFL IBT sendiri di Aceh itu tidak ada. Jadi kalau saya mau tes TOEFL IBT saya harus ke Jakarta, gitu, ya. Nah, kemudian apa lagi? Lanjut, yaitu kedua, develop our skills and capabilities in English. Jadi teman-teman harus mencoba mengembangkan skill ataupun kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi bisa mungkin teman-teman bisa, apalagi kalau sekarang kita bisa nonton YouTube, ya teman-teman punya akses internet yang bagus, bisa ataupun punya Spotify ataupun mau dengar podcast itu boleh. Ya, jadi tidak mesti harus teman-teman itu khusus untuk belajar secara serius seperti itu, enggak. Nanti akan di slide selanjutnya saya akan coba untuk melihat menjelaskan bagaimana ada unconscious dengan conscious learning seperti itu ya. Jadi kita mencoba untuk membangun skill kita dalam belajar bahasa Inggris seperti itu. Kemudian gather all useful books and essential materials. Di akhir slide nanti saya akan mengirimkan website ataupun juga YouTube channel yang berguna dan teman-teman bisa nanti belajar untuk belajar TOEFL ataupun IELTS seperti ini ya. Jadi ada buku-bukunya nanti yang mungkin teman-teman bisa langsung download ataupun langsung bisa teman-teman
pelajari di website yang masing-masing mereka punya itu. Kemudian immerse yourself with English, yaitu kita mencoba untuk apapun kita pelajari tentang bahasa Inggris. Misal teman-teman mau nonton, misalnya kayak saya juga suka nonton film animasi anime yang Jepang itu. Meskipun tidak wibu-wibu sekali ya. Tapi saya suka nonton ya mungkin anime-anime Jepang, tapi saya coba subtitlenya English seperti itu. Ataupun saya juga nonton film Korea, sometimes ya, saya juga nonton Korean K-drama seperti itu. Nonton Pak Vincenzo gitu ya. Ya, teman-teman mungkin nonton. Tapi gunakan coba subtitlenya itu English seperti itu. Jadi kita biasakan dengan apapun yang kita baca, kita nonton, kita buat dalam bahasa Inggris. Nggak masalah dengan nonton film Korea, mau nonton film India juga nggak masalah gitu ya. Tapi juga subtitle coba kita pakai bahasa Inggris. Kemudian then take a practice test. Kita coba untuk practice testnya yang harusnya yang aslinya seperti apa. Kemudian juga ini yang paling penting juga yang terakhir, never give up ya, dan juga do it again and again until you get the best score. Artinya apa? Jangan terlalu cepat menyerah. Saya ini nggak bisa nih. Nah, jadi teman-teman yang harus dipahami bahwa ini skill. Skill itu bisa dipelajari gitu. Ya. Skill bahasa itu bisa dipelajari. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa begitu? Ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa ini sesuatu yang bisa dipelajari, ya begitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke study plan-nya, ya. Study plan itu yang pertama, kita coba set your target score. Jadi kita mencoba untuk mengeset berapa sih target score kita. Misalnya kayak TOEFL ITP tadi. Kita katakanlah saya ingin daftar beasiswa LPDP. Saya mau daftar beasiswa dalam negeri. Saya cuma butuh skornya 500. Cukup 500 saja udah cukup gitu. Jadi nggak mesti harus teman-teman dapat sampai 600, nggak perlu. Nah, jadi ini harus dipahami juga sama teman-teman bahwa kita tuh nggak mesti harus mulu-mulu bahwa kita harus dapat skornya itu sampai 570 atau 600 atau 677 misalnya. Betul semua gitu ya. Nggak mesti. Karena teman-teman harus pahami bahwa tidak ada satu orang pun yang menyuruh kita untuk dapat IELTS skornya itu 9 ataupun TOEFL sampai 677. Enggak juga. Begitu. Ketika kita dapat 9, itu sama kita mau daftar kampus kemana aja bisa juga. Dengan sama kita dapat skor IELTS-nya 7 atau 7,5 gitu. Jadi hanya syaratnya itu saja. Jadi untuk didapatkan seperti itu, teman-teman buat target skor aja. Jadi nggak mesti harus dapat 9 juga, nggak mesti harus dapat 600. Yang penting untuk syarat skor ataupun untuk dapat beasiswanya sudah lengkap, sudah cukup, oke, selesai. Seperti itu. Kemudian yang tadi saya bilang ada conscious and unconscious learning. Kalau conscious learning itu berarti kita secara sadar belajar tentang skill itu. Jadi contohnya misalnya teman-teman belajar tentang TOEFL khusus untuk beli buku Longman misalnya, ataupun belajar soal IELTS dengan soal di Cambridge. Dengan begitu berarti teman-teman langsung melihat oh begini bentuk soalnya, strategi ini seperti ini, kemudian ini bagaimana cara menjawab di reading-nya, bagaimana cara menjawab di listening-nya dan sebagainya. Itu berarti teman-teman berarti secara sadar untuk belajar. Nah, ada satu lagi itu unconscious learning. Ini yang mungkin bisa dipakai ke mana aja ya, gitu ya. Ini bukan cuma skill untuk bahasa juga. Jadi ada sesuatu itu yang kita tuh nggak sengaja tapi belajar, gitu. Kita tidak sengaja, tapi akhirnya kita terbelajar. Contoh misalnya teman-teman suka dengar lagu in English, itu tanpa sadar itu teman-teman sudah belajar sebenarnya. Teman-teman sudah belajar bagaimana mempronounce kalimatnya, apa kata-katanya. Kemudian teman-teman belajar bagaimana listening-nya, dan juga teman-teman di situ sudah belajar. Mungkin apalagi kalau dengar lagu sambil lihat liriknya ataupun seperti tadi nonton film sambil lihat subtitle English-nya, itu teman-teman sudah langsung bisa belajar bahwa di sini saya saya sudah bisa melihat bagaimana bentuk kata-katanya seperti itu. Jadi itu namanya unconscious learning. Usahakan unconscious learning ini yang lebih lama gitu. Kalau secara sadar tadi belajar 1 atau 2 jam dalam sehari cukup ya. Yang unconscious learning ini yang tidak sadar ini usahakan ya sambil enjoy aja, nonton film, dengar lagu, ataupun misalnya nonton YouTube. Nah, mungkin ada YouTube channel yang seperti kayak Bright Side, ya sudah ditranslate juga ke Indonesia, sisi terang ya kalau nggak salah saya. Itu bagus untuk pengetahuan. Kalau misalnya kayak tadi saya dengar juga ada pertanyaan tentang ekonomi syariah gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja buku-buku ataupun jurnal-jurnal dalam English seperti itu, ya. Untuk baca aja. Nah, kemudian yang ketiga adalah set daily time goals. Kita coba untuk per harinya itu. Ada satu buku yang menurut saya keren, ditulis oleh penulis dari Amerika, saya lupa namanya, maaf. Ya, judulnya itulah Atomic Habit. Ya, mungkin teman-teman udah baca, itu Atomic Habit. Menurut saya itu bukunya keren, karena dia mau lihat bahwa cukup 1% aja
dalam sehari untuk meningkatkan kemampuan, itu yang penting konsisten. Sama seperti misalnya kalau dalam Islam ya, kalau dalam Islam itu teman-teman lebih bagus salat duha misalnya. Salat duha itu 2 rakaat ataupun 4 rakaat tapi setiap hari. Daripada teman-teman salat dalam 1 minggu sekali tapi 8 rakaat. Ya. Jadi itu lebih bagus setiap hari kita konsisten belajar tapi setiap hari ada gitu, 1 atau 2 jam. Jadi itu lebih bagus daripada kita sekali duduk, sekali belajar gitu di depan laptop lama gitu. Itu kurang efektif begitu ya. Jadi lebih bagus per harinya itu kita lakukan seperti itu. Itu yang saya lakukan juga dan alhamdulillah mungkin beberapa hal saya tes, alhamdulillah saya lulus seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa dicoba ya. Kemudian enhance your English language skills. Sudah kita jelaskan juga tadi bahwa ada beberapa hal seperti yang tadi. Do practice exam. Yang terakhir, kalau kita mencoba untuk melihat soal-soal bentuknya seperti apa, ini penting juga gitu ya. Nah, lanjut kita coba lihat ke slide selanjutnya. Ini dia buku-buku yang saya bilang tadi. Ini ada beberapa source buku. Mungkin teman-teman bisa download. Bang moderator, ini kira-kira nanti slide-nya ini bisa di-share ke ini ya? Ya, siap. Bisa kita share ke grup WAG peserta. Oke, boleh. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa langsung lihat ini dia buku yang kalau yang Cambridge IELTS Academic 16 ini 16 ini adalah buku yang mirip sekali soalnya dengan soal asli IELTS. Kalau menurut saya yang paling saya sarankan adalah ketika mau tes itu adalah pakai buku ini yang biru ini ya, IELTS Academic 16 ini. Itu dia dari nomor 1 sampai nomor 16 sekarang. Itu yang terbaru adalah nomor 16 begitu. Nah, kemudian juga teman-teman di sini dia per bukunya itu masing-masing punya 4 tes ya. Jadi teman-teman bisa langsung dari nomor 1 sampai nomor 16 ada bisa download, kalau mau download free di internet juga ada seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa nih. Kemudian ada official IELTS practice materials, ini lengkap juga bukunya. Tapi untuk download sepertinya agak susah. Teman-teman harus beli buku ini sepertinya ya. Sama juga seperti ini Road to IELTS. Ini per masing-masing skill-nya ada listening, ada reading, ada dan sebagainya. Ada writing-nya. Nah, dan ini juga ada yang ini official IELTS, ini lengkap. Nah, mungkin nanti kalau misalnya bisa juga saya bisa share ke Bang Pansurna ya. Kalau misalnya ada teman-teman nanti yang mau bukunya itu mungkin bisa saya share aja. Saya ada PDF-nya ya. Oke, terima kasih, Bang. Ya mungkin. Nah, dan ini ya mungkin supaya teman-teman bisa juga langsung belajar ya. Dan juga ini website-nya. Ada beberapa di website boleh dibuka di IELTS List, ya, buka di IELTS Advantage juga boleh, ataupun IELTS Simon. Ini untuk IELTS ya, begitu. Dan juga YouTube channelnya itu bisa teman-teman nanti buka, ada IELTS List juga dia ada buat YouTube channelnya, dan juga teman-teman di sini ada beberapa channel yang lain, ada English with Lucy, kemudian ada E2 IELTS dan sebagainya. Saya coba rangkum di sini ya. Oke, begitu. Oke,